Ni hao. Selamat datang di video ini. Dalam video kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk mengenal lebih dekat budaya populer Tionghoa yang berkembang di Indonesia. Nah, dalam video ini ada 4 topik yang dibahas, yaitu film, musik, drama, dan novel fisik. Jadi langsung saja kita mulai ke videonya ya. Musik Aipian Cia Eya yang berarti berjuang baru bisa menang. Lagu ini pertama kali dirilis di tahun 1988 di Taiwan dan dipopulerkan oleh penyanyi Hokkien terkenal yang bernama Ye Sitian. 一时失志不免怨叹，一时落魄不免胆寒。 Lagu ini menjadi puncak karirnya dan simbol semangat pantang menyerah. Hingga kini, lagu ini masih sering sekali diputar saat Imlek sebagai lagu penuh harapan. Lagu ini menceritakan tentang perjuangan hidup, pesannya sederhana tapi kuat. Untuk meraih kesuksesan, kita butuh kerja keras dan keberanian. Hidup selalu penuh dengan risiko, tapi jangan takut untuk melangkah maju. Nasib kita bukan ditentukan semata-mata oleh keberuntungan, namun oleh tindakan nyata kita sendiri. Pesan moral yang dapat diambil dari lagu ini adalah, lagu ini mengajarkan kita untuk selalu semangat dan pantang menyerah. Bahkan ketika kita berada di fase yang sangat susah, kita harus tetap semangat, karena itu akan membawa kita ke jalan kesuksesan. Ip Man, film aksi legendaris yang mengisahkan perjuangan nyata Maestro Wing Chun. Ia berjuang mempertahankan kehormatan dan seni bela diri tradisional di tengah pendudukan Jepang di Tiongkok. Apa itu Wing Chun? Seni bela diri Tiongkok ini fokus pada pertarungan jarak dekat dengan teknik pukulan cepat dan efisien. Tapi kenapa film Ip Man ini begitu populer di Indonesia? Pertama, kisah perjuangan dan kehormatan yang dekat dengan budaya kita. Kedua, ada aksi Wing Chun-nya yang keren dan juga berbeda. Ketiga, karakter Ip Man yang dibawakan oleh Donnie Yen sangat berkesan. Popularitas film ini juga membawa Wing Chun berkembang pesat di Indonesia sejak tahun 2010. Bahkan, Wing Chun Indonesia sudah membentuk federasi resmi dan sering meraih juara umum di kejuaraan dunia. Drama Hidden Love. Drama ini bergenre romansa dan remaja, berjumlah 25 episode. Dan pemeran utamanya itu terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Tuan Chiesu yang diperankan oleh Chen Zeyuan, dan selanjutnya ada Sang Chi yang diperankan oleh Chow Luse, dan Sang Yan oleh Victor Ma. Love mengisahkan tentang Sang Chi, seorang gadis remaja yang diam-diam jatuh cinta kepada Tuan Chiesu, yaitu teman kakaknya sendiri, dan cinta mereka berlanjut hingga masa dewasa. Meskipun perbedaan usia mereka terpaut jauh dan status sosial menjadi tantangan dalam hubungan mereka. The Love menjadi populer karena beberapa alasan yang kuat. Yang pertama, karena chemistry antara aktor utama. Yang kedua, cerita ringan dan emosional, adaptasi novel populer, visual yang estetik, viral di media sosial, dan relatable untuk Gen Z. Nah, yang berikutnya dan yang terakhir nih, kita juga akan membahas novel trilogi nih, atau mungkin bisa disebut trilogi legendaris yang ditulis oleh Jin Yong atau Louis Chani. Novel ini tuh bisa disebut novel trilogi Raja Wali nih. Novel ini tuh merupakan novel Tiongkok yang terkenal di Indonesia karena dapat memukau pembaca nih selama beberapa dekade ini. Kisahnya ini epik karena tidak hanya menyuguhkan silat atau wuxia, tetapi juga menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalamnya. Serial ini sendiri terdiri dari 3 novel yang saling berhubungan dan mengisahkan tentang perjalanan pahlawan dari 3 generasi yang berbeda. Untuk judul novel yang pertama itu adalah The Legend of the Thunder Heroes, yang merupakan novel yang memperkenalkan kita kepada Kue Cheng nih, seorang pemuda yang jujur dan juga lugu yang dibesarkan di Mongolia. Meskipun Kue Cheng ini adalah orang yang lambat dalam belajar bela diri, namun ia dapat membuktikan bahwa kejujuran dan kerja keras adalah kekuatan yang sejati. Novel ini sendiri berlatar belakang di konflik dinasti Song dan kekaisaran Mongol, yang menjadikan ceritanya itu syarat akan sejarah nih. Lalu kemudian novel yang kedua atau novel yang berikutnya berlanjut ke novel yang berjudul The Return of the Thunder Heroes, yang berfokus pada Yoko, yaitu keponakan dari si Kue Cheng ini nih. Berbeda dengan pamannya si Kue Cheng, Yoko ini adalah sosok pemberontak yang cerdas. Kisah utamanya itu adalah tentang hubungan cinta yang terlarang nih antara Yoko dan gurunya Bibi Lung. Kisahnya ini mengeksplorasi tentang cinta sejati yang mampu mengatasi segala rintangan dan norma sosial. Lalu novel yang ketiga atau penutup dari trilogi ini adalah
novel yang berjudul The Heaven's Sword and the Dragon Saber. Itu novel ini yang mengisahkan tentang Tio Buntung, seorang pemuda yang terlibat dalam perebutan dua senjata legendaris, yaitu pedang Ye Tian Kiam dan golok Tio Leong Tok, yang konon dapat menguasai dunia nih. Lalu perjalanan Tio Buntung ini di dalam novel ini menyoroti tentang intrik politik, pengkhianatan, dan perjuangan yang menyatukan dunia persilatan yang terpecah nih. Melalui trilogi Jin Yong ini, sebuah novel klasik abadi dapat tercipta karena memadukan sejarah, filsafat, dan aksi dalam narasi yang kuat. Setiap pahlawannya juga tidak sempurna karena memiliki kelemahan dan kekuatan yang membuat nilai yang terasa begitu nyata bagi para pembacanya nih. Lalu karya ini dapat mengajarkan bahwa menjadi pahlawan bukanlah tentang kekuatan fisik semata, namun tentang kekuatan hati, integritas, dan pengorbanan. Sekian poin-poin menarik yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun kalimat, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!